Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hanif Fadilah Halim dengan 07319.026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS lingkungan pertambangan. Next. Baik, untuk soal yang pertama, yaitu lingkungan adalah keseluruhan unsur alam, sosial, budaya, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemudian ada AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan, kajian yang dilakukan untuk menilai dampak eh, besar dan pentingnya suatu rencana usaha dan kegiatan lingkungan yang menjadi dasar pengambilan keputusan izin usaha. Next. Kemudian, erosi adalah proses pengikisan lapisan tanah oleh air, angin, dan aktivitas manusia yang menyebabkan hilangnya kesuburan tanah dan dapat merusak ekosistem. Kemudian ada pembangunan berkelanjutan, di mana proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dan memenuhi kebutuhan dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian ada good mining practice, di mana prinsip-prinsip pelaksanaan pertambangan yang baik mencakup keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, efisiensi operasional, dan tanggung jawab sosial. Kemudian ada CSR atau Corporate Social Responsibility, di mana ini adalah nilai tanggung jawab perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari etika bisnis yang berkelanjutan. Next. Untuk soal yang nomor dua, yaitu adalah pengantar kebijakan lingkungan pertambangan, di mana lingkungan pertambangan adalah seperangkat aturan, prinsip, atau pedoman yang mengatur agar kegiatan penambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah atau meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Kemudian ada peraturan lingkungan yang saat ini berlaku, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kemudian eh, 26 Tahun 2018, dan Permen LHK Nomor 5 dalam lingkungan pertambangan. Kemudian studi kasus lingkungan pertambangan petani setempat. Next. Kegiatan pertambangan meskipun memberi kontribusi besar terhadap ekonomi nasional juga menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan masyarakat. Dampak ini bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, jangka menengah atau jangka panjang. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan atau aktivitas pertambangan bisa berkelanjutan dan tidak merusak kehidupan generasi mendatang. Kemudian dampak-dampak yang terjadi pada kegiatan penambangan yaitu beberapa dampak. Yang pertama adalah terhadap dampak lingkungan berat. Next. Kemudian yaitu ada studi kasus kebijakan lingkungan pertambangan, yaitu penambangan pasir ilegal di Lumajang, Jawa Timur. Sebetulnya banyak sekali studi kasus mengenai penegakan kebijakan lingkungan pertambangan. Salah satunya ada di Lumajang ini, di mana penambangan pasir di aliran leher Gunung Semeru dilakukan ilegal dan merusak lingkungan dan tidak mempunyai dokumen AMDAL. Next.
Baik, berikutnya yaitu penjelasan mengenai erosi dan degradasi. Yang pertama, pengantar erosi dan degradasi lahan, yaitu erosi dan lahan degradasi merupakan permasalahan utama yang terjadi akibat aktivitas penambangan, khususnya erosi adalah proses hilangnya tanah akibat terapan air, hujan, atau angin. Degradasi lahan yaitu adalah penurunan kualitas tanah baik secara fisik, kimia maupun biologis yang membuat tidak lagi produktif. Kemudian ada penjelasan mengenai teori, yaitu teori erosi dan degradasi lahan. Yang pertama ada teori erosi, di mana memiliki rumus A sama dengan R kali K kali LS kali C kali P. Di mana teori ini kemudian ada teori degradasi lahan, yaitu menjelaskan melalui konsep kapasitas dukungan lahan, daya regenerasi tanah, jika eksploitasi atau kerusakan kemampuan tanah untuk pulih, misalnya karena kehilangan nutrisi, struktur tanah rusak, dan pencemaran. Next. Kemudian ada studi kasus mengenai erosi pada lahan tambang, di mana ini terjadi di Kalimantan Tengah, yaitu tambang batu bara terbuka menyebabkan pembukaan lahan dalam skala besar setelah penggalian tidak dilakukan reklamasi dan penanaman vegetasi penutup. Kemudian dampak yang terjadi adalah erosi yang parah mengakibatkan aliran sedimen ke seluruh sungai dan menjadikan sungai menjadi keruh serta dangkal, kan banjir di musim hujan dan matinya ikan lokal. Produktivitas pertanian masyarakat sekitar juga menurun karena tanah yang terbawa hanyut ke area pertanian. Dan upaya pengelolaannya yaitu adalah pembuatan drainase dan penahan lereng, kemudian penanaman tanaman dan penerapan sistem reklamasi. Next. Kemudian ada pengantar AMDAL, di mana AMDAL yang sudah tadi dijelaskan sedikit mengenai analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu adalah kajian ilmiah terhadap dampak besar dan penting dari suatu rencana kegiatan atau usaha terhadap lingkungan hidup. Kemudian, teori tentang AMDAL ini sendiri adalah didasari oleh pertama teori dampak lingkungan, kedua teori daya dukung dan daya tampung. Next. Kemudian ada studi penerapan AMDAL pada industri penambangan, di mana PT Vale Indonesia tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yaitu melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi nikel dalam skala besar. Sebelum beroperasi, perusahaan penyusun dokumen AMDAL sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu mengidentifikasi potensi dampak terhadap air sungai, hutan lindung, dan masyarakat adat. Kemudian tindak lanjut dari AMDAL-nya sendiri adalah dilakukan reklamasi vegetasi dan pasca tambang, kemudian pengolahan tiling atau limbah tambang, dan dilakukan secara tertutup agar tidak mencemari sungai. Next. Kemudian ada pengantar tentang good mining practice dan konsep penambangan berkelanjutan, di mana good mining practice atau GMP yaitu memiliki prinsip-prinsip diterapkan dalam kegiatan pertambangan untuk memastikan bahwa operasi dilakukan dengan cara berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan. GMP ini mencakup beberapa seperti keselamatan kerja, pengelolaan limbah, efisiensi operasional, serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Kemudian ada teori tentang good mining practice, yaitu di mana memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu mengutamakan keselamatan pekerja dan mengurangi resiko pekerja. Kemudian yang kedua adalah pengolahan lingkungan, yaitu mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Yang ketiga adalah efisiensi dalam pengolahan sumber daya dan pemanfaatan teknologi terbaru yang mengutamakan efisiensi. Next. Kemudian ada studi kasus di mana PT Freeport ini adalah salah satu perusahaan pertambangan terbesar di dunia
yang mengelola cadangan tembaga dan emas. Freeport Freeport beroperasi di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati dan yang sangat tinggi bergantung pada berkelanjutan ekosistem lokal. Next. Kemudian ada CSR, di mana corporate social responsibility adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsep di mana perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata, tapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional lainnya. Kemudian ada teori tentang CSR, di mana yang pertama adalah penerapan terhadap stakeholder, kemudian teori legitimasi. Next. Dan ada beberapa studi kasus yang menjelaskan, yaitu adalah pada PT Newmont atau di Nusa Tenggara, yaitu tambang batu hijau, yaitu penerapan CSR-nya itu berupa program pendidikan di mana memberikan beasiswa pelajar ke mahasiswa lokal di dekat dari tambang batu hijau ini, kemudian program kesehatan, membangun pusat kesehatan di sekitar tambang. Kemudian yang terakhir ada pemberdayaan ekonomi di mana dari perusahaan batu hijau ini membantu kegiatan UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Next. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.